Ya, berhubung Ustadz Anang sudah masuk ke ruang Zoom dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebih 3 menit untuk waktu di komputer Lazis Musdayu. Maka dari itu kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunia wadin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sebulan lebih ya kita tidak berjumpa dalam ilmu kajian rutin Pekanan Muhammadiyah Dayu, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama terkait ilmu-ilmu tentang keislaman. Nah, pada malam hari ini yang akan menjadi pemateri kita adalah Ustadz Anang Fatur Rahman dengan tema kebiasaan-kebiasaan Nabi yang ke-21 atau 25. Nah, itu ada sekitar 5 kebiasaan lanjutan ya dari yang sebelum-sebelumnya yang telah kita bahas dari nomor 1 sampai 20. Nah, tentu saja sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita akan tilawah dulu bersama-sama nggih. Surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Telah kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Nah, karena masih masuk bulan Syawal, kami segenap pengurus Lazmus Dayu, Angkatan Muda Muhammadiyah Dayu, dan sekaligus mewakili Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dayu. Mohon maaf, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika selama kami berkegiatan atau menyelenggarakan kegiatan menjadi ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu saya akan menyapa dulu Ustadz Anang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak Bayu. Ya, sudah langsung saja untuk kita bersama-sama menyimak kajian dari Ustadz Anang. Kepada Ustadz Anang dan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah
Sedayu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, beserta Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan dalam ketaatan. Seperti yang sudah dimulai oleh moderator, Pak Bayu menyampaikan kalimat pembuka di akhir dari bulan Syawal ini Device is ready to pair. juga mewakili dari teman-teman yang mendapatkan amanah untuk menjadi pemateri, juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Masih di akhir The Syawal, Bluetooth device is connected successfully. menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin. Jadi tidak terasa pengajian kita bersama ini sudah libur 2 bulan. Ya, 2 bulan. Bulan Ramadan plus bulan Syawal. Dan ini juga sudah masuk hari terakhir. Besok itu tanggal 30. Dan ngilangin tulisannya gitu ya, Yun. Berarti sudah di penghujung akhir dari bulan Syawal. Meskipun demikian, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan dalam waktu kita, diberikan keberkahan di dalam hari-hari kita untuk senantiasa berusaha mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal solih yang bisa kita kerjakan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, sedikit untuk sebagai tambahan informasi bagi kita, atau bahkan ini sebagai sifatnya murojaah, mengulang kembali. Mungkin di sebagian kita sudah sangat familiar dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kita juga harus tahu sesungguhnya ini doa apa. Jadi sesungguhnya doa ini merupakan doa yang biasa dibaca oleh para sahabat ketika mereka setelah selesai melaksanakan sholat id. Apabila mereka idza iltaqau ba'duhum bi ba'din. Mereka apabila bertemu satu dengan yang lainnya setelah para sahabat ini melaksanakan sholat id, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka memberikan tahniah ataupun ucapan selamat sekaligus doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ada sebagian yang menambahkan wa ahalallahu alaik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, ibadahku dan ibadahmu. Kemudian juga wa ahalallahu alaik. Mudah-mudahan Allah mengampuni, melebur semua kesalahan kita, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lafaz ini merupakan redaksi ataupun ucapan yang biasa dikenal di kalangan para sahabat. Dan doa ini bisa dibaca ketika setelah selesai sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau di negeri kita, Indonesia tercinta ini kan biasanya itu sering menjadi ucapan-ucapan ketika Idul Fitri saja. Tapi Idul Adha mungkin jarang sekali yang mengucapkan. Padahal itu juga sama-sama penting untuk kita mendengarkan seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahku dan ibadahmu. Baik itu kalau di Idul Fitri berarti ibadah selama di bulan Ramadan, kemudian juga sholat Id-nya. Kalau di Idul Adha berarti ibadah puasa di
hari Arafah, puasa Arafah, juga dengan sholat Idul Adha beserta ibadah kurban setelahnya. Mudah-mudahan Allah menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi di 2 hari raya itu dikenal doa ini. Jadi makanya mumpung masih di akhir Syawal, meskipun sesungguhnya ini kalau mau sesuai dengan praktek para sahabat itu dibaca setelah pulang dari sholat Id, saling berjumpa dengan saudara sesama Muslim, maka saling mengucapkan doa itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi menjadi panjang kalau di Indonesia sampai akhir Syawal. Nah, itu bahkan ada tambahan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini kearifan lokal saja. Maksudnya meminta maaf tidak harus di bulan Syawal ataupun juga tidak harus di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, juga hadisnya lemah. Jadi meminta maaf itu di dalam agama kita tuntunannya adalah begitu kita memiliki salah, segera kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang lain. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sedikit melanjutkan pembahasan kita bersama, melanjutkan dari pembahasan yang sudah lalu. Insya Allah ini tidak banyak. Insya Allah ini sebagai awal pembuka Bapak Ibu, sebagai pembuka dari pertemuan kita setelah libur kurang lebih 2 bulan. Ini kita mulai kembali ya sebagai pemanasan. Kita sebentar-sebentar saja. Nanti kita akan membahas tentang 5 kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan yang nomor ke 21 sampai ke 25 insya Allah. Jadi kalau yang sudah memiliki bukunya ada di halaman 78. Kalaupun tidak nanti mudah-mudahan bisa kita share materinya agar bisa diulang-ulang kembali. Barangkali ada yang terkendala teknis, baik sinyal maupun perangkat gadgetnya ataupun internetnya, nanti bisa diulang dengan materi yang akan kita share insya Allah. Kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-21. Ini beliau tetap duduk hingga matahari bersinar setelah sholat subuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan, yaitu beliau apabila melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, beliau tidak buru-buru meninggalkan masjid sampai matahari menampakkan sinarnya. Dalilnya demikian. Ini dari sahabat Jabir bin Samurah, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a." Adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai melaksanakan sholat subuh, jadi sholatnya itu berjamaah, tarabba'a, beliau itu duduk bersila fi majlisihi, di tempat duduk beliau, di tempat beliau melaksanakan sholat, hatta tatlu asyams, sampai matahari itu bersinar dengan terang, hasna'a, bersinar dengan terang. Artinya sudah mulai masuk waktu syuruk. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ini bisa dilihat juga di kitab Riyadhus Shalihin pada nomor hadis yang ke-821. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi ketika beliau berada di masjid, bahkan berada di tempat duduknya
sampai matahari mulai meninggi. Apa yang beliau lakukan? Dalam keterangan hadis At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Ini menjadi kata kunci. Barang siapa yang melaksanakan sholat ghadah. Sholat ghadah itu nama lain dari sholat subuh. Ada ghadah, ada subuh, ada fajar. Ada sholat fajar, atau sholat subuh, sholat ghadah itu sama maknanya. Di waktu-waktu subuh, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin dengan cara berjamaah, summa qa'ada. Kemudian dia duduk. Maksudnya dalam kesempatan yang lain, dalam riwayat yang lain, fi majlisihi, di tempat duduknya, fi musallahu, di tempat ia sholat. Jadi itu mahal sekali itu, tempat yang kita gunakan untuk sholat itu. Yadkurullaha. Nah, yang dikerjakan Nabi itu adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari muncul. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti atau pahala sebesar pahala haji dan umroh. Rasulullah menambahkan tamatin, tamatin, tamatin. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Di hadis riwayat At-Tirmidzi, menurut penelitian dari Syekh Nasiruddin Albani, bahwa hadis ini derajatnya hasan. Jadi hadis hasan dan hadis sahih itu adalah hadis yang bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Ini betapa besar ini Bapak Ibu pahala bagi kita yang mampu mengerjakan ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat ia sholat sampai matahari muncul, dia gunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah terbit matahari ia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala haji dan umrah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan berarti terus, wah kalau begitu nggak usah repot-repot daftar haji, nggak usah repot-repot daftar umroh, bukan. Ini pahalanya mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Kewajiban haji ataupun umroh hanya gugur ketika kita sudah berada di tanah suci ataupun kita berada di Arafah untuk hajinya. Kalau selain itu maka belum gugur. Tapi ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betapa tidak semua orang berkesempatan untuk pergi ke sana, tapi sesungguhnya setiap kita itu berkesempatan untuk mendapatkan pahala besar itu. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah terbit matahari. Tapi syaratnya dia harus menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap duduk berada di tempat ia sholat, kemudian digunakan untuk berzikir kepada Allah. Mungkin ada yang tanya, zikirnya apa Mas? Zikirnya itu tidak ada ketentuan. Apapun yang bisa kita baca, apapun yang bisa kita lafadzkan, baik di dalam lisan maupun dalam hati, atau bahkan kedua-duanya, itu termasuk yang diperbolehkan. Ataupun membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu juga merupakan dzikir yang afdol, yang sempurna. Maka kita gunakan untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu itu.
sampai matahari terbit. Kadang-kadang ada yang bertanya lagi, bagaimana ya Pak, ternyata ketika membaca Al-Quran ngantuk, ketika zikir ngantuk. Ya, kalaupun ngantuknya itu tidak sengaja, kemudian tertidur, ya nggak masalah, nanti wudhu dilanjutkan lagi. Tapi kalau ngantuknya kemudian berbaring, nah ini niat, bukan seperti itu. Yang diperbolehkan itu ya tidak sengaja tidur nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dia gunakan untuk membaca Al-Quran, ataupun berzikir, atau bahkan pengajian. Nah, Bapak Ibu, tolong diingat baik-baik bahwa pengajian ini itu juga termasuk salah satu dari bentuk zikir kepada Allah. Kok bisa? Ya, karena di dalam riwayat tentang khutbah Jumat. Kenapa orang yang pergi sholat Jumat kemudian dia telat, itu sudah diangkat penanya. Hatta idza hadarul imam, apabila imam ataupun khotib sudah datang, kemudian sudah naik ke mimbar, tuwiyatis suhuf, maka buku catatan malaikat itu ditutup. Kenapa kok ditutup buku catatan itu? Jadi malaikat itu menyatat nama orang-orang yang pergi ke sholat Jumat itu. Di pintu-pintu masjid dicatat namanya. Begitu imam ataupun khotib sudah naik ke dalam mimbar, maka buku catatan ditutup. Tuwiyatis suhuf. Kenapa kok ditutup? Karena para malaikat itu yasma'una ila dzikri. Mereka mendengarkan zikir. Nah, penjelasan para ulama maksudnya mereka mendengarkan zikir itu adalah mereka mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu termasuk zikir. Nah, kalau kita barangkali kondisi kita sedang lemas ataupun membaca Al-Quran juga kurang semangat posisinya, atau masih ya silakan dimaksimalkan gadgetnya, bisa dibuka kajian-kajian keislaman, bisa dipilih sesuai dengan yang diminati oleh Bapak Ibu. Nah, nanti kita niatkan itu untuk di majelis zikir. Itu juga diperbolehkan. Tapi kalau bisa kita sendiri yang membacanya, kemudian kita berzikir melafadzkannya, itu tentu satu keutamaan yang sangat besar. Satu keutamaan yang sangat besar. Ingat sampai matahari terbit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami ulangi, ini simpelnya itu pelaksanaannya gimana? Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tidak keluar dari masjid, kecuali dalam kondisi darurat, misalkan ya pengen buang hajat, ya nggak masalah, kemudian nanti balik lagi sampai terbit matahari. Nah, kemudian setelah itu tunggu sekitar 10 menit dari itu, kurang lebih, sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah itu untuk kehati-hatian dari terbit, sudah masuk waktu duha di awal itu, maka kemudian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya ini seperti pahala haji dan umroh. Tentu ini tidak banyak yang mampu mengerjakan, karena memang membutuhkan ya kurang lebih menunggu sekitar 1 jam setelah subuh atau kurang sedikit. Kemudian di dalam keterangan yang lain, ini seorang tabi'in itu bertanya kepada sahabat, Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Simak bin Harb, ini seorang tabi'in bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda ini pernah bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am kasiron. Iya, banyak sekali kesempatan bisa bermajlis dengan Rasulullah, kata beliau. Kemudian Jabir bin Samurah menjelaskan, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu'a syams. Kebiasaan Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan tempat sholatnya
yang beliau kerjakan untuk sholat subuh sampai matahari terbit. Fa idza tala'atis syamsu qoma. Apabila matahari sudah terbit, sudah mulai terang, itu sudah mulai nampak cahaya yang masuk ke dalam masjid, qoma, beliau melaksanakan sholat. Ini adalah kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa mengerjakan itu. Beliau tidak pernah beranjak dari tempat sholatnya setelah subuh maksudnya sampai matahari terbit. Ini kebiasaan Nabi. Dan beberapa ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu benar-benar juga mengamalkan ini. Jadi mengamalkan ini pahalanya sangat besar sekali. Dan ini seperti sarapan bagi ruh kita. Sebagaimana jasad kita ini butuh sarapan agar menopang tubuh kita kuat untuk aktivitas sehari-hari, maka sesungguhnya ruh kita itu juga butuh sarapan. Di antara ghidha ruh, sarapannya ruh, itu juga seperti tadi itu. Yang bisa dikerjakan oleh para ulama. Nah, tentunya ini tidak semua orang bisa, karena memang waktunya berbeda-beda. Ada yang punya kesibukan yang berbeda-beda, ada yang punya amanah yang berbeda-beda. Tentunya yang diutamakan adalah yang wajib. Kita punya kewajiban untuk bekerja, ini kan ibadah besar. Bekerja itu juga ibadah yang besar. Bahkan itu keluarnya kita untuk bekerja itu juga termasuk yang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya utamakan kewajiban dulu. Baru ketika kita memang punya kesempatan, misalkan di hari-hari libur atau ketika sudah tidak memiliki amanah tertentu, mungkin sudah pensiun atau sudah kosong free waktunya, bisa mengatur leluasa seperti para pengusaha itu, nah itu bisa dikerjakan. Sekali lagi, untuk mengerjakan amal itu bukan sekedar karena punya waktu, bukan sekedar karena kuat fisiknya, bukan sekedar karena punya ilmunya, bukan. Tapi sekali lagi, ada unsur taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang bisa kita tanamkan untuk agar kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah. Seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Tiga hal ini berkaitan. Zikir, syukur, dan ibadah. Jadi syukur itu kan enak. Kita dapat nikmat, kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Itu saja, ternyata kita nggak mampu. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Bahkan Allah menyebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh amat sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Jadi memang kita benar-benar butuh pertolongan Allah. Kalau syukur yang enak saja, itu kita butuh pertolongan Allah, bagaimana yang zikir, yang kita harus benar-benar ingat kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukur yang paling baik adalah ibadah terbaik dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ada keterkaitan antara zikir, ya ingat-ingatlah nikmat Allah agar kita pandai bersyukur, ya. Kemudian juga syukur yang terbaik itu adalah memaksimalkan potensi ataupun nikmat yang dianugerahkan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memang harus memaksa diri kita. Kalau bahasa syariahnya namanya mujahadatun nafs. Memaksa diri kita. Kalau kita tidak pernah memaksa diri kita, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah mengerjakan. Jadi kadang setan itu memang selalu mengajak kita ke arah-arah yang melenakan. Tapi kita harus programkan, kita harus usaha
agar bisa berjalan, ya harus dipaksa. Ya, doanya Allahumma, kalau bahasa Guyanya, Allahumma paksain ya Allah. Ya, biar benar-benar bisa kita kerjakan. Kita program. Makanya Allah memuji walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang memaksa diri mereka bermujahadah fina di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Mereka lah orang-orang yang akan kami beri petunjuk hidayah itu. Jadi kita harus memaksa untuk berada di rel ketaatan. Kalau kita nggak paksa, ya kita akan dilenakan oleh setan, kalah oleh hawa nafsu kita. Kita harus programkan untuk ibadah, programkan untuk yang lainnya. Ya. Dan yang ketiga, di antara hal yang agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal kebaikan adalah berusahalah kita meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah atau hal-hal yang sifatnya perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu di antara perkara yang banyak menghalangi dari amal soleh. Tidak akan berkumpul orang yang ahli bermaksiat kepada Allah, tapi juga ahli ibadah. Tidak. Pasti ada hal yang bisa menghalangi. Bahkan para ulama di zaman dahulu, para salafus soleh itu mereka menyebutkan bahwa hanya satu kesalahan yang dikerjakan itu bisa menghambat bangun mereka di malam hari. Jadi kalau kita ini sulit untuk bangun di malam hari, kita introspeksi. Jangan-jangan ini karena dosa kita di siang hari. Karenanya tiga hal ini menjadi penting. Pertama, memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan taufik, pertolongan berupa dimudahkan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, harus kita program. Kita ilmui dulu, kemudian kita amalkan. Jadi ilmui, amalkan. Agar ilmu kita ini bermanfaat, kan diamalkan. Dan amal itu memang memiliki ruh, ya harus kita ilmui. Kemudian yang ketiga adalah berusahalah kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di antara perkara yang penting ini, kita kan tidak tahu apakah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ibadah kita, tapi paling tidak kita bisa melihat tanda-tandanya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, belum mengatakan demikian, anna mu'awadatas siyam ba'da siyamir Ramadan, sesungguhnya membiasakan puasa-puasa sunnah setelah puasa wajib di bulan Ramadan, alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Itu merupakan salah satu tanda diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, idza taqabbala amala abdin, apabila Allah menerima amal hambanya, waffaqahu li amalin solihin ba'dah, pasti Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu untuk bisa beramal soleh setelahnya. Jadi kita bisa melihat kata Ibnu Rajab, membiasakan puasa-puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan itu tanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Karenanya mudah-mudahan madrasah Ramadan yang baru 1 bulan meninggalkan kita, mudah-mudahan itu benar-benar menjadi madrasah terbaik dalam hidup kita. Bisa mengajari kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Puasa kita di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, baik di bulan Syawal 6 hari, ataupun puasa-puasa sunnah lainnya. Sholat tarawih kita di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan sholat-sholat malam kita, ya paling tidak witir jangan ditinggalkan. Setelah Isya witir 1 rakaat kan bisa dikerjakan. Apalagi syukur bisa dikerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tapi ini sesuai dengan kemampuan kita.
kondisi kita masing-masing. Tapi sesibuk apapun jangan tinggalkan witir. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi kita yang memang tidak bisa mengerjakan seperti amal-amal tadi? Ya paling tidak ini hadis Muslim ini bisa menjadi motivasi kita bagi kita yang sibuk. Ini dari Ibnu Abbas, ini belum dari Juwairiyah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jatah bermalam di rumah Juwairiyah, nah, setelah di waktu subuh, kharaja min indiha bukrotan, ina sholat subha. Jadi waktu subuh Rasulullah keluar dari rumah Juwairiyah. Wahiyya fi masjidiha. Juwairiyah ini berada di tempat sholatnya. Jadi berzikir kepada Allah. Ditinggalkan oleh Nabi dalam kondisi berzikir. Tsumma raja'a ba'da an adha. Kemudian Nabi SAW itu kembali lagi ke rumah Juwairiyah setelah subuh. Maksudnya setelah duha. Setelah masuk waktu duha. Karena kebiasaan Nabi itu kan tidak meninggalkan tempat sholat subuhnya sampai terbit matahari atau di awal duha. Ba'da'an adha. Setelah itu baru Nabi pulang ke rumah atau ke pasar biasanya. Wahya jali satun. Kemudian Nabi mendapati Juwairiyah ini masih duduk dengan posisi semula berzikir kepada Allah. Tentu kalau kita hitung berarti ini sudah 1 jaman, bahkan lebih mungkin. Nabi keluar untuk sholat subuh, bahkan sampai waktu awal duha, masuk ke rumah Juwairiyah lagi, masih mendapati Juwairiyah ini dalam kondisi berzikir kepada Allah. Nah, kemudian Nabi bertanya, mazilti alal halillati faroktuki alaiha. Kamu masih berada di posisi seperti aku meninggalkanmu tadi? Qalat na'am. Iya. Kata Juwairiyah, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salah tamarrat. Karena saya sudah telah mengucapkan atau berdoa dengan 3 kalimat. 4 kalimat. Saya ucapkan 3 kali. Kalimat itu, lawuzinat bima qulti mundul yaum. Kalau 4 kalimat itu ditimbang dengan zikirmu seharian ini, dari mulai bangun tadi sampai sekarang ini, lawazanat hunna, maka akan imbang. Bayangkan, zikir sepanjang itu, kurang lebih 1 jam, itu bisa sama dengan 4 kalimat yang dibaca Nabi SAW. Apakah kalimat itu? Beliau mengatakan, Subhanallahi wa bihamdi. Pertama, adada khalqi. Kedua, waridho nafsi. Yang ketiga, wazinata arsyihi wa midada kalimat. Nah, 4 kalimat ini, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, waridho nafsihi, wazinata arsyihi, wa midada kalimati. Ini dibaca 3 kali. Itu sama dengan orang yang berzikir sepanjang yang dibaca oleh Ummul Mukminin Juwairiyah tadi. Maka kita yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas sosial kita, sibuk dengan aktivitas-aktivitas amal kita. Ini kalau tim MDMC yang bekerja di lapangan langsung, ini kan kapan bisa mengerjakan zikir sepanjang itu? Atau misalkan kita yang berprofesi sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, baik dokter maupun para medis, itu kan tentu nggak bisa zikir sepanjang itu dalam waktu lama, kan ditunggu pasien. Padahal itu adalah amanah, ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Nah, maka ini 4 kalimat ini, maka sesungguhnya itu bisa menyamai dengan orang yang berzikir sepanjang tadi. Maka jangan kita lupakan 4 kalimat itu.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 4 kalimat itu. 4 kalimat itu bisa dibaca artinya Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Adada khalqihi. Ya, sebanyak hitungan makhluknya. Warido nafsihi. Menurut keridhaan dirinya. Wazinata arsihi. Sesuai dengan timbangan arsy-nya. Wa midada kalimatih. Dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ini dibaca 3 kali. Zikir ini sangat luar biasa. Karena 3 kali dibaca itu sama dengan orang yang berzikir sepanjang zikir yang dibaca oleh Ummul Mukminin Juwairiyah. Ini bagi kita yang posisinya sibuk dan tidak sempat untuk berzikir panjang, paling tidak jangan lupakan 4 kalimat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian yang kedua tentang kebiasaan Nabi yang ke-22. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa meluruskan shaf sebelum memulai sholat jamaah. Ini yang bisa mengamalkan ini biasanya adalah imam. Biasanya imam yang bisa mengamalkan ini karena biasanya ini dilakukan oleh imam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau memulai sholat berjamaah, beliau menghadap ke arah makmum. Uqimatis shalah. Nah, ketika iqamah sudah dikumandangkan, fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik menghadap ke arah kami, ke arah jamaah. Jadi ini sunnahnya bagi imam sebelum memulai sholat berjamaah menghadap dulu ke arah makmum. Kemudian seperti yang dibaca oleh Nabi, Rasulullah mengucapkan aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian, watarasu, ya, dan rapatkan. Fa ini arakum min wara'i dhahri, karena saya melihat kalian meskipun dari belakang. Nah, begitu. Ini yang pertama, kebiasaan Nabi itu melihat ke arah jamaah sebelum memulai sholat untuk meluruskan shaf, kemudian memerintahkan para sahabat untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Bisa dengan kalimat ini aqimu sufakum wa tarasu, ataupun juga dengan redaksi-redaksi yang lain. Artinya tidak harus dengan bahasa Arab. Karena kenapa kok di bahasa Arab? Ya Nabi orang Arab memerintahkan para sahabat dengan bahasa yang dipahami oleh sahabat. Maka dalam hal ini di luar sholat. Maka ini konteksnya itu bukan mahdoh seperti sholat yang harus dengan bahasa Arab dan harus dengan redaksi yang dibaca Nabi. Tapi kalau ini di luar sholat, ini sifatnya adalah untuk wasilah agar orang-orang itu memahami perintahnya untuk merapatkan, meluruskan shaf, maka ini boleh dengan bahasa apapun. Atau bisa dengan bahasa monggo bapak-bapak di shafipun dipun lurusaken, bisa. Pokoknya dengan bahasa apapun yang dipahami oleh jamaah. Lebih baik dengan bahasa yang dipahami jamaah sehingga mereka merapatkan shaf, merapikan, daripada kita menggunakan bahasa Arab tapi jamaah nggak paham. Sawu sufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamami shalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, tapi nggak ada yang melaksanakan perintah. Maka jadi lucu. Jangan terjebak pada formalitasnya, tapi inti dari ibadah itu jangan sampai ditinggalkan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW menggunakan redaksi yang lain, sawu sufufakum fa inna taswiyata sofi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian karena lurusnya shaf itu termasuk di antara kesempurnaan sholat. Redaksi-redaksi yang lain ini bisa kita gunakan. Bahkan juga
dalam riwayat yang lain bahkan Nabi sampai praktek. Nah, prakteknya luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menurut Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat, beliau menyaksikan betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhallalu soffa min nahiyatin ila nahiyah. Rasulullah itu benar-benar mengecek celah-celah soft dari ujung ke ujung lainnya. Yamsahu sudurona, bahkan sampai Rasulullah SAW memegang ya, dada para sahabat, kemudian juga pundak para sahabat, lalu bersabda, la takhtalifu fathtalifa qulubukum. Kalian jangan berselisih, maksudnya jangan depan belakang, tapi yang lurus, yang rapat. Kalau tidak, Allah akan membuat hati kalian berselisih. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat pada orang yang berada di shaf yang pertama. Ini keutamaan berada di shaf yang pertama. Begitu. Secara redaksi boleh kita milih yang macam-macam, atau bisa juga dengan bahasa yang dipahami oleh makmum, atau bisa juga dengan digabungkan, memakai bahasa yang ada di teks hadisnya, kemudian diterjemahkan dengan bahasa yang dipahami oleh makmum. Lalu pasti ini menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak kalau kondisi sekarang ini kan sholatnya nggak rapat karena kita berada di pandemi, sehingga fatwanya itu sholatnya softnya soft distancing. Jadi ada sekat, tidak rapat seperti awal yang dicontohkan oleh Nabi. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh, karena dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, hadis Nabi SAW, la dororo wala diror. Tidak boleh orang berbuat madorot, merugikan orang lain, ataupun menimbulkan madorot. La dororo wala diror. Jadi kita nggak tahu bahwa kita ini membawa ataupun tidak, ataupun orang lain juga membawa atau tidak, ya biar tidak saling memberikan madorot, ya tidak mengapa berada di shaf yang terpisah, tapi tetap berusahakan lurus dan rapi. Lurus dan rapi. Nah, ini gimana? Ini dalam kondisi darurat. Kondisi darurat. Nanti kalau sudah terkendali wabahnya dan kita sudah dinyatakan bebas dari wabah corona, maka akan kembali lagi shafnya seperti sedia kala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza maridul abdu aw safar." Bila seorang itu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar yang memiliki udzur, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Dia tetap mendapatkan pahala seperti dalam kondisi yang ia kerjakan dalam kondisi saat sehat, saat tidak safar, atau saat dalam kondisi tidak memiliki udzur. Ini menjadi penguat kita. Di hadis Bukhari ini menjadi penguat kita bahwa ya, kalau dalam kondisi berudzur ya tidak mengapa tidak mengerjakan afdoliyah, keutamaannya, karena ada satu halangan yang merintangi kita. Tapi nanti kalau sudah tidak ada halangan, kita kembali lagi seperti praktek yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian Bapak Ibu, ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua pada pertemuan hari ini, ataupun yang ke-22, yaitu menyuruh para makmum untuk merapikan shaf ya. Kalau kita ya bisa, mari Bapak Ibu, shafnya diluruskan, shafnya dirapikan, ataupun berada di titik-titik shaf yang sudah ditentukan oleh takmir, misalkan begitu. Nah, sekarang ya kita lanjutkan kebiasaan Nabi yang ke-23. Nah, sedikit lagi, insya Allah 7 menit lagi kita akhiri. Kebiasaan yang ke-23 adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram.
kemudian saat akan ruku dan bangun dari ruku. Nah, ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Karena yarfa'u yadai. Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibai sejajar dengan pundaknya. Idza ftataha shalah, apabila membuka salat, berarti ini takbiratul ihram. Kemudian wa idza kabbara lirruku, apabila bertakbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, kemudian yang ketiga adalah ketika i'tidal ataupun bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat, dalam kesempatan yang lain Rasulullah itu bangun dari rakaat yang kedua. Jadi kesimpulannya ataupun ringkasnya ada 4 kondisi di mana kita dianjurkan ataupun disunahkan untuk mengangkat tangan dalam sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ketika pertama kali memulai Allahu Akbar, itu ketika pertama kali memulai. Kemudian yang kedua adalah ketika akan ruku, Allahu Akbar untuk ruku. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, dan yang keempat adalah ketika kita bangun dari rakaat yang kedua. Jadi sholat 4 rakaat ataupun 3 rakaat, di rakaat yang kedua dari tasyahud awal kita bangun, nanti Allahu Akbarnya kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Bagaimana kalau kita ini posisinya adalah masbuk, tertinggal? Ya, kalau kita posisi tertinggal, maka kita lihat posisinya kita itu di posisi yang kedua atau yang ketiga. Kalau posisi yang kedua, misalkan sholat asar tertinggal, baru dapat 2 rakaat, kemudian salam imam kita, maka ketika kita bangkit, maka kita tetap mengangkat tangan, karena kita hakikatnya bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, demikian ini menurut pendapat Syafi'i dan Hambali. Imam Syafi'i, Imam Hambali itu di 4 kondisi ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Tetapi menurut pendapat imam yang lain seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki, maka tangan itu hanya dalam takbir yang pertama saja, takbiratul ihram saja. Makanya Bapak Ibu kalau melihat televisi, mungkin sholatnya yang berada di Masjidil Haram kok beda-beda. Nah, itu karena mungkin barangkali itu mazhabnya Hanafi atau Maliki. Jadi takbirnya hanya yang pertama kali Allahu Akbar, kemudian rukunya ya langsung ruku Allah Akbar, sami Allah liman hamidah, langsung nggak pakai angkat tangan. Nah, ini beberapa perbedaan khilafiyah dalam memahami hadis. Kemudian Bapak Ibu yang ke-24, singkat ini karena sudah hampir jam 9 harus kita tutup. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya ini sudah menjadi kebiasaan kita, bahkan nggak lazim kok ada orang yang meletakkan tangan di atas tangan kanan, kan semuanya kan tangan kanan. Tapi kita paling tidak kita harus mengilmui apa yang kita amalkan selama ini. Dalilnya hadis Tirmidzi ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ummuna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami, faya khudu shimalahu biyaminihi, beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri maksudnya. Jadi tangan kirinya dipegang, tangan kanannya memegang, jadi posisinya di depan, kiri di belakang tangan kanan, maka di depan tangan kiri. Ini hadisnya demikian, kebiasaan dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam sholat beliau. Kemudian kanan nas yu'marun, manusia, para sahabat dulu juga diperintahkan oleh Nabi ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihil yusra fi sholat. Memerintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri dalam sholat. Ini juga dalam hadis Bukhari. Nah, ini intinya demikian, dan yang terakhir Bapak Ibu sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini, sebagai pemanasan ya untuk melanjutkan kajian-kajian selanjutnya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan beliau mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujud. Bahkan beliau ini memprotes. Nah, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim fashtadda qawluhu fi dzalik. Nah, Rasulullah itu
kenapa ini orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang sholat. Suara beliau keras saat itu, menegur. Ya, kemudian beliau bersabda, layan tahunna andalik. Nah, mereka mau berhenti nggak seperti itu? Au latuh tafanna latuh tofanna absaruhum, atau penglihatan mereka akan disambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi larangan ketika kita sholat itu kita dilarang untuk melihat ke arah atas. Nah, kita dilarang untuk melihat langit, melihat gambar-gambar di atas, melihat apa namanya, pokoknya dilarang kita melihat ke arah atas dalam sholat. Maka sebaliknya yang dipraktekkan Nabi adalah melihat ke arah sujud agar ini lebih mendekati kepada kekhusyuan. Nah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iltifat. Iltifat itu apa namanya, menoleh dari sholat. Jadi sholatnya menoleh kanan, menoleh kiri, menoleh ke atas. Ini kan dilarang. Kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholat hambanya. Jadi jangan sampai saat kita sholat kita melihat ke atas ataupun ke kanan kiri ataupun membaca tulisan di depan kita. Maka ini menjadi perhatian penting ini kalau mungkin muda-mudi kita yang sudah mulai sadar dan mau dikenalkan dengan masjid, tapi mereka masih memakai kaos yang banyak tulisan macam-macamnya itu kan bisa mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Maka ini menjadi apa, kesempatan bagi takmir ataupun pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk ya memberikan solusi. Kalau belum bisa diarahkan, ya jangan dimarahi dulu. Mereka sudah mau ke masjid itu sudah alhamdulillah. Ya paling nggak disediakan di beberapa masjid itu misalkan fasilitas seperti apa ini, rompi sholat. Ya misalkan karena apa namanya, tulisannya macam-macam itu anak-anak muda, anak-anak milenial, ya kan, maka dipinjami itu rompi sholat yang biar tertutup bisa tidak terbaca yang di belakangnya. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Tapi yang kalau bisa ya kita seperti yang dikerjakan oleh Nabi, beliau lam yangdur illa maudi sujudi. Nabi tidak melihat kecuali ke arah sujud. Bahkan ketika Nabi SAW itu masuk ke dalam Ka'bah sekalipun, itu yang beliau lihat itu ke arah tempat sujudnya dalam sholat itu menurut Aisyah radhiyallahu anha. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pemanasan kita untuk sama-sama belajar dalam kajian-kajian kita selanjutnya. Ya, benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf mungkin dari kekurangan kami mohon dimaafkan. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Ana Fatur Rahman atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Anang Abdurrahman, Ustadz Anang Fatur Rahman, maaf, Ustadz Anang Fatur Rahman itu diambil dari buku 165 Kebiasaan Nabi, karangan Ustadz Abdul Jufidar AKH. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau belajar mandiri tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi, kebiasaan Rasulullah, bisa langsung membeli buku tersebut. Ya, di shopping banyak ya. Baik, ini ada satu pertanyaan
dari Mas Eko Vidi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung melalui kolom chat atau menyalakan fitur voice-nya, fitur suaranya. Baik, pertanyaan dari Mas Eko nih. Kalau pas sholat, tapi ada kebiasaan memejamkan mata, itu gimana ya Tats ya? Sehabis takbiratul ikram, tidak lihat kanan kiri atau atas, tapi memejamkan mata. Nah, jadi tadi kan berhubungan sama Quran ya. Nah, kalau merem, nah memejamkan mata itu gimana Ustaz? Ye, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kalau sholatnya itu terpejam? Ya, jawabannya kalau secara fikih itu kan ini sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Maka jawabannya sunnahnya dalam sholat itu mata kita melihat ke arah sujud. Ini yang sunnah. Karena yang dipraktekkan Nabi demikian. Tapi kalaupun kita tidak bisa, mungkin karena alasan uh, tidak bisa khusyuk ataupun karena alasan yang lainnya, untuk memejamkan mata ini punya mubah. Boleh-boleh saja. Punya mubah. Tapi yang lebih sunnahnya itu melihat ke arah sujud. Karena tidak ada praktek ibadah yang lebih afdol dari yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita merasa sajadah kita ini gambarnya kok macam-macam, nanti kalau melihat ke arah sujud itu kok jadi nggak khusyuk, ya nggak apa-apa, terpejam. Tapi ini hukumnya mubah, bukan sunnah ya. Sunnahnya adalah melihat ke arah sujud. Tapi kalau melihat ke arah langit tadi yang dilarang dalam salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini apakah masih ada hubungannya atau enggak ya? Tapi mungkin ini sedang berlaku saat ini di mana pandemi COVID. Ya, banyak yang bertanya kalau sholatnya softnya renggang, nah itu apakah termasuk kebiasaan atau bagaimana Ustadz untuk penjelasannya? Nah, tadi sudah kita sebutkan, sengaja kita sebutkan agar tadi sudah mewakili, tapi kita ulang tadi tidak mengapa. Jadi dalam kondisi darurat tidak bisa kita mengerjakan sesuai dengan afdol yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rapat dan lurus. Nah, kalaupun dalam kondisi darurat, maka prinsipnya adalah dalam hadis Ibnu Hibban tadi, Ibnu Majah tadi, mohon maaf, la dororo wa la diror. Ya, tidak ada yang memberikan motorot maupun yang dirugikan dalam hal itu. Jadi saling menjaga dalam hal, kan kita sama-sama nggak tahu ini siapa yang berpotensi ataupun siapa yang menjadi pembawa dan siapa yang memiliki apa namanya virus yang kita nggak tahu. Maka untuk kehati-hatian dan tidak saling memberikan motorot, maka dengan seperti itu. Ataupun juga dari dalam kondisi seperti itu kan kondisi yang darurat, maka diperbolehkan. Sesungguhnya lurus dan rapatnya soft itu termasuk afdaliyah dalam sholat, bukan termasuk rukun, bukan termasuk dalam salah satu rukun. Jadi meninggalkannya pun juga tidak mengakibatkan sah ataupun tidak dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, kami masih menunggu dari Bapak Ibu sekalian, kami tunggu sekitar 1 menit ya. Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, sebelum kami tutup kajian pada malam hari ini, mungkin ada kesempatan buat mengetik atau mengaktifkan tombol mikrofonnya. Ya, meski baru mulai, ternyata sudah cukup banyak juga
jamaah yang hadir pada malam hari ini. Di layar yang terpampang untuk di Zoom sekitar 25 orang tadi, untuk sekarang tersisa 20 orang. Nah, Bapak Ibu juga yang masih stay di Zoom, silahkan disimak di kolom chat. Di situ ada navigasi untuk mengarah ke presensi. Nah, itu monggo bisa diisi dulu presensinya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya dari jamaah hadirin sekalian. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita tutup kajian pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anfatur Rahman yang telah memberikan materi lanjutan dari kebiasaan Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan menjadi ibadah dan pahala untuk Ustadz Anang. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami selaku panitia pelaksana kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi pekan depan dalam kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu, tentunya dengan Ustadz dan materi yang berbeda. Sekian dari kami. Billahi wasabil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ruang Zoom kami tutup nggih. Assalamualaikum.